Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel Jaki Explorer. Kali ini saya akan mewawancarai Kang Reno seputar kisahnya dengan Ratu Mala, teman-teman. Dan sekarang saya berada di TPU Sukamulya. Nah, tuh. Sekarang kita berada di TPU Sukamulya, teman-teman. Nanti kita akan wawancara dan kebetulan Kang Reno di sini juga sedang mau melakukan ziarah, teman-teman. Dan kenapa di TPU enggak di mana atau di tempat yang asik, karena kebetulan kita di sini memiliki salah satu, atau ya bisa dibilang keluarga Jaki ada di sini, teman-teman, yang sudah pada meninggal, seperti nenek Jaki ada di sini, kakek Jaki ada di sini gitu kan. Ya kebetulan kita sambil mau ziarah atau kirim doa dan sekali wawancara juga. Oke, seperti apa nanti wawancaranya kita akan temui Kang Reno. Oke, teman-teman, di sini Jaki melihat pemandangan yang tidak lazim, yaitu di mana ada salah satu ini kayak semacam pikulan. Di sini berbentuk segitiga dan di sini berbentuk kotak, teman-teman. Nggak tahu ini untuk apa. Ini semuanya terbuat dari bambu. Oke, teman-teman, bagi yang tahu tolong komen dong ini untuk apa, karena jujur Jaki belum tahu ini untuk apa, fungsinya untuk apa, dan dibuat untuk apa, apakah dari segi spiritual atau apa, kurang tahu juga. Namun ya ini yang ditemukan oleh Jaki yang berada di TPU Sukamulya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel saya. Kali ini saya berada di TPU Sukamulya dan orang yang di depan kita itu tidak asing lagi, yaitu Kang Reno. Kita nanti akan tanya-tanya lagi seputar kisah beliau dengan di saat bercinta dengan Ratu Mala, teman-teman. Oke, seperti apa nanti kita akan tanya kisah dari Kang Reno bercinta dengan Ratu Mala, teman-teman. Seperti apa kisahnya nanti kita akan tanya. Oke, Kang Reno, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Kang Reno, Ya, gimana nih kita nanti lanjut lagi seputar kisah Kang Reno bercinta dengan Ratu Mala. oke, siap, Kang. Dan di episode kedua ya, kan? iya, tepat sekali di episode kedua. Dan seperti saya ketika melihat video Kang Reno di channel yang lain gitu kan, Kang Reno sendiri kan sempat ketika bercinta dengan Ratu Mala itu nikmatnya luar biasa. Seperti apa sih Kang Reno nikmatnya? Masalah kenikmatan dalam bercinta gitu, Kang, ya. Iya. Big lah ya, kasarnya. Ya, nikmatnya tuh beda lah gitu, Kang. Bedanya dari mana nih Kang Reno? Bedanya kalau masalah rasa emang sama, Kang, ya. Iya. Sama kayak saya melakukan sama wanita pada umumnya lah. Cuman kalau pada Sang Ratu Mala itu rasa itu beda banget dalam nikmatnya, di dalam durasinya gitu. Oh, durasinya itu seperti apa Kang Reno? Durasinya itu apa ya, seperti agak apa ya, itu Kang susah dijelasinnya sih ya. Susah juga ya? Jelasin susah juga, cuman kalau main sama Sang Ratu itu pokoknya cita rasanya, Kang. Cita rasanya dapat ya? Cita rasanya itu dapet banget. Jadi Mungkin dia kalau yang saya pengen itu dia udah tahu dulu, udah oh yaudah katanya, udah tahu lah kayak gitu. Yang jelas mah cita rasanya di situ. Kalau pada istri sendiri atau sama wanita yang lain juga kan kita harus gimana dulu gitu kan, variasinya kan gitu. Kalau sama Sang Ratu Mala kita nggak ngomong pun, kita masih ada di pikiran pun dia udah ganti pose gitu. Oke, mungkin ini sebenarnya bukan tentang cita rasa tapi tentang servis, teman-teman. Nah, kalau masalah servis sih ya jelas beda, Kang. Nah, itu bedanya di mana tuh Kang Reno? Bedanya full. Gaya esot lele mungkin? Kalau gaya esot lele sih udah biasa sih, Kang, ya. Udah biasa ya? Udah biasa, itu mah lebih dari esot lele, Kang, lah. Wah, pokoknya mantap sekali, teman-teman. Dan gini, Ya. untuk di episode kali ini, di episode kedua, ini tentunya
nggak lazim Kang Reno ya. Ya. Kita buat videonya di TPU teman-teman. Di tempat pemakaman umum Kang Jaki ya. Iya, sebenarnya bukan karena kita ingin buat di TPU sendiri atau suasananya misteri, enggak. Kebetulan kita di sini habis ziarah Kang Reno ya. Ya, istiara. Habis berdoa juga. Jadi sambil ambil kesempatan, kenapa tidak gitu kita Dan bikin curi-curi video. waktu ya Kang Jaki. Iya, karena sekarang Kang Reno nih luar biasa teman-teman. Jam terbangnya, Lumayan itu. padat. Makanya Jaki paksain untuk Kang Reno selesain dong wawancara dari segi Ratu Mala, biar kayak penonton yang di rumah juga nggak bertanya-tanya gitu, kebanyakan bertanya nanti bingung juga. Oke Kang Reno ya. Iya Kang. Gini, itu kan dari perkenalan Kang Reno dengan Ratu Mala, sebenarnya itu dari mimpi atau gimana sih Kang Reno? Ini biar soalnya banyak yang tanya nih. Ya. Jadi saya pertegas Kang ya. Iya, Perkenalan awal emang dari mimpi. perkenalan awal memang dari mimpi. Ya, perkenalan saya dengan Ratu Mala itu dari mimpi. Cuman di mimpi itu dia sering muncul kan. Mm-mm. Nah, sering munculnya dia itu malah menampakkan dan mewujudkan diri langsung di alam nyatanya kan. Di alam nyatanya langsung ya. Ya. Oke di Kang Reno ya. Itu dalam perkenalan kedua itu Kang. Iya. Kan di episode kita kemarin itu kayak Kang Reno tuh sekarang masih berhubungan dengan Ratu Mala. Masih. Itu cara memanggil Ratu Mala itu bagaimana, atau ada ritual khusus atau bagaimana Kang Reno? Ada sih Kang. Ritual khususnya seperti apa? Kalau boleh dibocorin. Ya, saya sedikit bocorin Kang ya. Iya siap. Kalaupun saya ingin butuh dia gitu. Iya. Tapi bukan butuh untuk secara kita wik Kang ya. Iya. Kita butuh istilahnya curhatan aja lah gitu. Mm-mm. Itu harus ada ritual Kang. Ada ritual. Ritual kita makan kembang 3 kembang 3 biji 3 ya. ya, Itu kembang apa aja Kang kalau boleh tahu? kenanga, Iya. kantil, Mm-mm. sama yang kayak di sini Kamboja. Oke ya. Dan kalau Jaki boleh tahu, itu datangnya di waktu-waktu tertentu atau setiap waktu? Kalau sekarang sih kalau saya butuh saya panggil dia datang gitu. Mm-mm. Tapi kalau dia lagi butuh juga nggak sewaktu-waktu Kang. Dia kalau datang juga kalau dia mungkin lagi katanya banyak masalah di kerajaannya gitu. Dia Mhm. datang. Oh, jadi Datang sebagai teman aja, teman curhat sekarang mah gitu. iya, teman curhat ya. Curhat. Nah sekarang ini ada masalah, itu sang ratu biasanya dapat masalah apa sih Kang Reno? Masalah ya biasa Kang, namanya di alam sana mungkin saya juga gak tahu juga sih ya masalah dia pribadi. Cuman dia pernah cerita sama Mm-mm. saya sedikit, dia cerita katanya banyak istilahnya dia butuh di dalam penyelesaian di sebuah istananya gitu. Gitu ya. Kayak Berarti di sana juga seperti kita ya. sama Ada Kang. masalah juga tentang Sama, ada pemerintahannya masalah. gitu ya. Iya ada, karena di dalam dunia para siluman juga kasarnya di dunia astral Kang ya. Mm. Ya kehidupannya sih nggak jauh beda sama kita juga sih. Nah, Nggak jauh beda. oke Kang Reno. Ini ciri-ciri fisik dari Ratu Mala itu seperti apa sih Kang Reno? Ciri-ciri fisik yang bagaimana kalau dia nemuin saya atau dia sedang ada di lokasi. Maksudnya Istana. gini Kang Reno, saat nemuin Kang Reno itu dia berwujud apa, sosok perempuan atau dengan sosok setengah perempuan setengah ular, atau sosok ular gitu. Ini yang masih Nah. belum jelas nih Kang Reno. Yang biasa kalau ketemu saya Mm-mm. itu dengan wujud sosok putri yang wujudnya seperti manusia Kang, seutuhnya Mm-mm. manusia. Cuman kalau kita ketemu di tempatnya dia, kita beda lagi Kang. Beda lagi ya. Beda lagi karena kalau kita ketemu di istananya juga dia berubah menjadi separuh manusia dan badannya ular. Separuh manusia dan separuh ular. Ya. Dan sisiknya pun ke emas-emasan, ke gol-golan. Heeh. Nah sekarang gini, dari segi itu kan Kang Reno pernah cerita nih, kalau pernah dapat apa yang namanya tuh sisik gitu kan, yang sisiknya itu emas atau gimana itu Kang Reno? Sisik biasa Kang. Sisik biasa. Sisik biasa cuman gede-gede Kang. Oh, Kira-kira ya jempol kaki kayaknya. oh gitu ya. Cuma Ya. kayak gedean dia kayak sisiknya itu. Iya iya iya. Oke gini Kang Reno ya. Sekarang nanti kita
mau ulas lagi. Saya kan pernah nih dengar cerita dari artikel beberapa pesugihan yang konon katanya sisiknya itu berubah jadi emas atau koin gitu, Kak Reno. Itu yang saya dengar juga dari Sang Ratu, karena Sang Ratu juga ngasih tahu begini Kang ya. Gimana, Kak Reno? Nah, kalau Sang Ratu sih nggak ngasih sisik yang wujudnya langsung berubah jadi koin emas Kang. Itu Iya. yang lain lagi katanya. Kalau yang lain lagi bisa katanya. Itu semacam kayak ibrik gitu kan. Oh iya. Oh gini, singkat ceritanya karena Kang Reno sendiri kan tidak melakukan pesugihan dengan Ratu Mala, Iya. mungkin dia tidak berubah jadi emas, Kang Reno. Enggak, iya. Karena yang saya baca itu kan pernah nih ya, untuk seseorang yang melakukan pesugihan itu sisiknya justru berubah jadi kepingan-kepingan emas. Ya, iya kan Ratu Mala juga bilang begitu. Dari segi uang aja Kang ya. Kalau Iya. saya menyetujuin, Mm-mm. uang itu bisa jadi nyata juga. Nggak bisa berubah warna lah gitu. Iya. Nah, kalau masalah sisik juga, Sang Ratu kan bilang, jangankan sisik saya, ya kan, Mm-mm. sisik saya itu bukan lagi menjadi emas. Apa yang kamu mau juga bisa jadi gitu, Bisa dikasih ya. bisa dikasih. Nah ini Kang Reno, dulu kan Kang Reno pernah cerita nih sama saya, Mhm. 4 mata, tentang mustika ular itu sebenarnya mustikanya kayak gimana nih Kang Reno, biar pemirsaannya tahu gitu. Kalau masalah mustika ular sih seperti berlian Kang. Seperti berlian ya. Ya, seperti berlian. Oke teman-teman, menurut Kang Reno mustikanya itu seperti berlian yang berkilau, itu Uh-uh. seperti apa? Diamond kalau nggak Nah. salah ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya begitu diamond. Kang. Hmm. Itu langsung apa kilatan-kilatan cahaya itu bener-bener terang gitu kan. Iya. Dan sosok Ratu Mala pun dia bukan berwujud siluman ular yang kepalanya satu kan. Iya. Ratu Mala itu bisa ada 9 kepala loh. Wow, ini luar biasa teman-teman ya, bisa Kalau sampai mau tahu sosoknya itu. 9 ya. Ya, Oke Kang Reno, ini kan ada nih sahabat yang bertanya, Kang Reno katanya kalau lokasi Ratu Mala itu di mana sih? Kang Reno nanti di next video bisa tunjukin nggak? Insya Allah buat teman-teman yang penasaran mau tahu tempat lokasinya Sang Ratu Mala, nanti di video selanjutnya saya kasih tahu, dan saya pun bersama Kang Zaki akan buat vlog di situ kalau bisa ya Kang Zaki. Ya insya Allah bisa, karena demi Langsung di lokasinya Sang Ratu Mala. langsung ya. Ya. Oke teman-teman, ini Kang Reno sudah janji bahwasanya di next video itu kan buat video vlog di tempat kerajaan atau di mana Sang Ratu Mala itu bersemayam, Bersemayam. teman-teman. Nah, tadi kan sempat Kang Reno bilang bahwasanya ada curhatan-curhatan. Itu curhat tentang apa aja sih Kang Reno? Curhatan Sang Ratu Mala itu sebenarnya Kang ya pengen pendamping katanya. Pengen pendamping. Ya. Dia pengen punya sosok suami tapi dari sosok manusia Kang. Hmm. Itu curhatannya. Dan setelah dia bertapa kan, dia bilang bertapa, nemuin sosok seperti saya. Cuman sayanya kan menolak Iya. gitu. Dan kalau proses pertapanya itu kira-kira berapa tahun Kang Reno? Paling sedikit minimal Minimal ya? 10 tahun. Paling sedikit itu ya. Ini kan biasanya itu kan di satu sesi, 2 sesi itu kan satu sesi 10, 2 sesi 50, 3 sesi itu 100 tahun. Ya, itu bagi 100 tahun kan bagi bahasa jin Kang kalau nggak salah. Iya. Kalau itu kan Ratu Mala kan sejenis siluman. Tapi memang dari perhitungannya pun waktu kita dengan waktu mereka itu beda kan Ya, ya? beda bener. Nah itu beda sekali. Oke teman-teman, dari perhitungan waktu yang pernah didapat itu jelas sangat jauh berbeda. Oke Kang Reno, nih saya mau tanya lagi nih, gitu kan? Kang Reno pernah nggak sih, gitu kan? Pergi ke alam dia? Pernah. Pernah? Berapa kali itu Kang Reno? Cuma 2 kali. 2 kali. Ya. Oke teman-teman, Kang Reno pergi ke alamnya tuh sampai Itu 2 pun kali. ada perjanjian juga sih Kang. Saya mau ikut juga. Ada perjanjian. Ada perjanjian khusus gitu. Oke teman-teman, ini ada Kalau kata Ratu Mala bilang, kalau mau ikut sama saya main ke sebuah istananya, kita boleh jadi teman saja gitu. boleh ya. Kamu boleh menolak saya, tapi dengan syarat saya harus main.
Oke, saya ya 2 kali saya kan. 2 kali main. 2 kali main. Itu kalau nggak salah waktu sebelum puasa kemarin Mm-mm. dan sehabis lebaran. Iya. Oke teman-teman, Kang Reno sendiri sempat dibawa ke alamnya, yaitu di alam siluman. Ya. Dan Kang Reno sendiri melakukan satu perjanjian, yaitu harus bercinta, dan Kang Reno menyetujuinya. Dan Kang Reno sempat bercinta 2 kali di alam siluman. Kalau di alam nyatanya Kang Reno sempat nggak sih? Sempet sih Kang, Sempat ya. sempet. Oh, di alam nyata. Itu lebih enak bercinta di alam siluman atau di alam nyata nih Kang Reno? Menurut saya pribadi sih lebih enak di alam silumannya sih Kang. Kenapa itu Kang Reno? Karena dari suasana berbeda gitu. Suasananya berbeda ya. Suasananya berbeda, bahkan kita pun di sana dianggap sebagai raja sih. Gitu. Oke nih, saya baru ngeh dan ingat juga di sana itu kan dia kan seorang ratu Kang Reno. Ya. Nah Kang Reno kan tadi sempat bilang bahwasanya kalau Kang Reno itu dianggap seperti raja. Ya. Dari punggawa-punggawanya tuh seperti apa memperlakukan Kang Reno? Ya, dengan sangat sopan, baik gitu. Oke, Ya, dengan sangat sopan dan baik juga. Cuman ya tetap aja orang namanya siluman Kang ada agresifnya juga gitu. Oh, Ya, gitu? lihat dari mukanya serem-serem gitu, melototin gimana, tapi ngelayanin gitu. Ngelayanin juga. Iya, ngelayan. Ada nggak yang lebih cantik dari Ratu Mala? Ada sih Kang. Ada. Ada. Tapi Kang Reno mau? Ya mau sih enggak sih, cuman kok ada gitu ya. Dari dayang-dayang aja gitu kan. Iya. Dari dayang-dayang sang ratu juga gitu. Ada. Cuman ya mungkin kasihan dayangnya, kalau saya juga mau sama dia kan pasti dihukum juga sama sang ratu. Oh, ada hukuman juga ya Kang Ya, Reno ya? ada. Kalau nggak salah sih ya paling dihukum cambuk mungkin kalau mau. Oh gitu ya. Nanti Kang Reno juga bisa-bisa nggak dipulangin lagi ya? Ya bisa jadi tuh Kang. Bisa jadi. Tapi kayak ini sosok Ratu Mala nih satu sosok ratu yang agak baik juga. Kalau dibilang baik sih ya baik mungkin sama saya Kang. Kalau sama yang lain? Ya belum tentu sih. Oke Kang Reno, gini ya. Karena sifatnya siluman sih Kang. Iya, karena gini Kang Reno ya. Itu kan sifatnya Ratu Malak seorang siluman dan dia juga kan mencari suami. Ya. Serta Ratu Mala juga kan dia melakukan penyimpangan tentang pesugihan. Pernah nggak Kang Reno dengar teriakan-teriakan orang yang disiksa mungkin di kerajaannya? Ada Kang. Ada ya? Itu beda tempat lagi. Oh, ada tempat khususnya? Ada tempat khususnya. Itu kalau saya tanya itu kan ke punggawaannya kan, Mm-mm. itu rame-rame apa kan, kayak orang teriak-teriak, nangis, minta tolong apa. Kamu nggak perlu tahu katanya. Itu namanya tempat pengasingan. Oh gitu ya. Oke teman-teman, seperti itulah cerita dari Kang Reno. Dan kalau boleh tahu nih ada bocoran, luas istananya itu sebesar apa sih Kang Reno? Luas sih Kang, lumayan luas. Cuman tinggi menjulang gitu. Tinggi menjulang ya? Iya. Menjulang tinggi. Oke Kang Reno ya. Ini ada satu pertanyaan nih untuk menutup juga. Itu dengan Bandara Kertajati lebih besar mana patokannya? Patokannya Sama, Bandara. lebih atau gimana nih? Lebih besar itu mungkin? kalau masalah lebih besar dari bandara sih kayak sepadan gitu Kang. Sepadan ya? Dia kayak sepadan, cuman luasnya gitu ya kan. Mm-mm. Sepadan sih. Sepadan. Tapi kayak agak besaran juga Istana Sang Ratu sih. Oke. Oke teman-teman, seperti itulah keterangan dari Kang Reno. Dan juga ini pertanyaan saya dalam penutupan. Nanti kita bisa sambung lagi karena durasinya udah sudah nggak terasa gitu. Nanti di next time juga ini kayaknya masih ada 2 episode lagi karena ceritanya masih panjang Kang Reno ya. Iya. Oke teman-teman, seperti itulah, dan kisahnya ternyata sangat menarik. Dari Kang Reno itu dibawa ke alam siluman sampai juga ada yang lebih cantik dari Ratu Mala. Iya, ada. Teman-teman, sempat Kang Reno juga tertarik. Dan juga istananya itu ternyata hampir sepadan dengan Bandara Kertajati. Bisa Ya. dibayangkan teman-teman itu kayak gimana. Hanya saja mungkin bangunannya yang lebih mewah dan lebih megah dari di situ, Istana Kang, Sang Ratu Mala. bangunannya tuh lebih megah dan istimewa Sang Ratu. Bahkan berkilau-kilau emas gitu. Oke teman-teman, nanti di next time video kita bakal tanya-tanya Kang Reno lagi, karena di episode kita itu harus sampai benar-benar selesai dan tuntas teman-teman. Ya.
Dan Oke. saya klarifikasi Kang ya. Gimana, Di Kang Reno? video selanjutnya kan, maaf buat teman-teman ya. Di video yang kemarin itu saya lagi nggak enak badan juga tuh, karena kondisi ya nggak fit lah ya Kang. Iya, sampai mukanya kusem tuh Kang Reno Ya, kemarin tuh ya. buka kusem ya, mau gimana lagi, orang namanya Jam terbangnya mungkin Kang Reno sedang lagi banyak juga, dan alhamdulillah Kang Reno sekarang lagi banyak nih jobnya nih. alhamdulillah Kang. Ya. Oke, kita tutup saja. Mungkin Kang Reno mau tutup sendiri aja deh. Oke, buat teman-teman yang sudah baik hati menonton video saya di channel Ghost Explorer dan di perjalanan Jaki 212, terima kasih untuk semuanya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.